review buku, habis kelar baca buku Effortless by Greg McKeown. Nah, ini iklannya. Ada yang mau ikutan review buku? Iya? Iya? Oke lah. Seperti biasa, review bukunya akan pertama overview dulu. Yang kedua, seperti apa sih buku Effortless by Greg McKeown ini? Oh ya, subjudulnya Make It Easier to Do What Matters. Apa bacanya? Matters Most by Greg McKeown. Pertama overview dulu buku Effortless ini apa sih sebenarnya. Terus habis itu apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka. Terus 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku Effortless. Overview dulu tentang buku Effortless. Secara umum di sini katanya nggak gangguin ibu, ya. Oke. Jadi buku Effortless ini kalau teman-teman tahu, aku udah pernah bikin review sebelumnya, buku Greg McKeown juga, judulnya Essentialism. Ini adalah semacam kayak sequel gitu sih, meskipun nggak dibilang seperti itu juga. Tapi intinya adalah di Essentialism itu dia berargumen bahwa dalam hidup kita perlu menentukan apa saja sih sebenarnya yang esensial buat dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hidup kita itu sebenarnya apa aja. Memang hanya perlu yang esensial aja. Nah, Effortless ini menindaklanjuti gimana setelah sudah diedit gitu ya hidupnya, cuma hal-hal yang esensial aja yang tersisa gitu, tapi kok masih terasa overwhelming gitu. Kalau terasa masih berlebihan, kayak masih nggak bisa segini banyaknya tuh, masih sudah tinggal sedikit pun itu masih sulit gitu. Oke, can you do this, Ibu? Ya, sebentar ya, ada iklannya dulu nih videonya. Sudah. Kemudian akhirnya ada yang disebut di dalam buku Effortless ini adalah hal-hal yang esensial tadi ternyata bisa dijadikan effortless. Effortless itu berarti kayak apa ya? Lancar, mudah, tidak perlu usaha yang berlebih. Itu dia Effortless. Jadi isinya di dalam buku ini ada banyak tips, dan itu juga kalau kita beralih ke apa yang aku suka, buku ini itu jauh dibanding kalau Essentialism. Jadi si Effortless ini sangat membumi, jadi lebih praktikal. Saran-sarannya bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Itu yang aku suka sekali, dan berhasil menangkap poin-poin yang kayaknya belum ditangkap sama buku lain di ranah produktivitas gitu. Jadi si Effortless itu bagusnya di situ. Ya mungkin aku nggak suka, nggak ada yang aku benar-benar nggak suka, tapi aku berharap ada beberapa poin yang kalau bisa dibahas lebih dalam nih, karena bagus banget. Ini belum dibahas di buku-buku produktivitas yang lain. Itu. Kemudian kalau 3 key takeaways, jadi kalau lihat di dalam buku Effortless nih, tipsnya ada sampai 15 gitu. Jadi mulai dari simplifikasi, progress, pace, macam-macam, banyak banget. Tapi kalau aku hanya boleh memilih 3, aku memilih 3 ini. Yang pertama tuh release, the power of letting go. Ada yang sangat menarik di buku ini karena kebetulan dia menggunakan teorinya dari Clayton Christensen, bukan sih, yang aku lagi baca bukunya juga, tentang teori jobs need to be done. Nah, dia menggunakan teori ini untuk mengkritisi apa yang kita tidak mau let go. Misalnya, contohnya adalah misalnya kita punya dendam gitu ya, grudge gitu. Dia bilang kalau misalnya punya grudge, sebenarnya kenapa sih kita ini hiring the grudge gitu. Jadi kenapa kita menggunakan grudge ini? Sebenarnya apa jobs yang
butuh diselesaikan gitu loh. Jobs that need to be done itu apa? Itu tepat banget. Misalnya kalau ini bentuk contoh aplikasinya aja ya. Misalnya dulu aku, karena seseorang ngomong sesuatu tentang aku, terus aku jadi insecure. Kemudian aku ngomong ini ke khalayak luas gitu kan. Tapi setelah 1 kali oke, 2 kali, 3 kali, aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya apakah yang aku lakukan ini, aku tetap memendam rasa tidak suka ini untuk membuktikan bahwa aku yang benar dan dia yang salah gitu. Nah, itu dikritisi banget sama si Greg McKeown, dan menurutku ya itu benar. Bisa jadi kadang-kadang dia bilang ini, sometimes we often hire a grudge to fulfill an emotional need that is not currently being met. We try to prove to ourselves and others that we are right and they are wrong gitu. Jadi bisa jadi dendam itu dipendam, atau sesuatu hal lah kayak kita nggak mau let go, itu sebenarnya efeknya negatif gitu. Itu hal buruk, tapi kita masih tetap berusaha untuk apa ya, kayak apa gitu namanya, kalau bahasa Jawa itu gandoli gitu, nggak mau lepas gitu. Nah itu yang dia bilang bahwa solusinya adalah ketika kita bisa melepaskan diri, kita bisa letting go of our need to punish those who hurt us. It's not the culprit who is freed, we are freed. Jadi kalau kita mau melepaskan rasa atau kebutuhan ingin menghukum orang lain yang telah menyakiti kita, sebenarnya bukan orangnya yang bebas, tapi kita yang bebas gitu. Itu bagus banget. Itu hal yang ketika aku mungkin fase hidup kali ya udah pernah mencoba hal itu, dan ternyata rasanya enak banget dan membuka banyak perspektif baru. That's why it makes our life so more effortless. Itu yang pertama. Yang kedua, kita takeaway yang aku suka juga adalah automate atau otomasi, membuat sesuatu menjadi otomatis gitu. Dia bilang di judul di chapternya itu, do it once and never again. Apa namanya? Lakukan itu sekali dan I asked about that. Oke, do it once and never again. Lakukan itu sekali aja dan kamu nggak perlu melakukannya lagi gitu. Nah, kayak apa tuh otomasi? Si Greg McKeown itu menitik beratkan itu kepada hal-hal yang kita butuh decision making yang complicated gitu, yang rumit gitu. Nah, kalau kita punya sesuatu yang bisa membantu, itu mungkin bentuknya seperti checklist gitu, list apa aja. Ternyata kalau kita mau membuat suatu keputusan yang susah, kita bikin checklistnya. Bukan checklist itu gunanya adalah untuk memastikan kita sudah melakukan hal yang tepat kayak gitu. Terus habis itu untuk hal-hal yang rumit dan juga keputusan. Biasanya kalau kita terlalu banyak punya opsi gitu juga bikin bingung kan. Tapi ketika kita udah punya rules sendiri, itu bisa sangat membantu kita untuk seperti mengotomasi cara kita membuat keputusan. Tapi dikasih caveat juga, pengecualian, bahwa otomasi itu bisa juga akhirnya kita kayak menyederhanakan, menganggapnya terlampau sederhana dan kita nggak teliti. Nah, ada caveatnya tuh, dia bilang mana ya? Bentar. Oke. Caveatnya adalah jika aktivitas yang non esensial itu diotomasi, mereka akan berlanjut juga gitu tanpa kita berpikir panjang tentangnya gitu. Misalnya hal-hal yang nggak penting gitu ya, yang nggak esensial itu yang malah kita otomasi, bisa jadi kita malah melanjutkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu kalau si automate itu tadi. Key takeaways yang ketiga dari buku Effortless yang aku suka banget adalah
trust, the engine of high leverage teams, itu kata dia, atau relationship kalau menurutku. Jadi ini nggak aku temui di buku produktivitas yang lainnya. Aku percaya banget dan aku sepakat dengan Greg McKeown bahwa kalau kita punya trust, itu akan membuat relasi kita itu hampir-hampir effortless gitu. Itu salah satu hal yang penting banget untuk kita punyai dalam, menurutku nggak cuman tim ini, bisa keluarga, bisa pasangan, bisa dalam pekerjaan kolega gitu ya. Jadi trust ini posisinya bahkan seperti oli atau pelumas dalam mesin. Dia membuat relasi pekerjaan itu berjalan jauh lebih lancar, lebih mulus kayak gitu. Jadi kalaupun kita butuh sesuatu gitu ya, kalau dalam hubungan dengan orang lain, barangkali yang perlu kita miliki adalah trust dulu itu, biar hal yang esensial tadi gitu ya. Kalau hal yang esensial kan misalnya kita sudah definisikan keluarga, teman terdekat misalnya. Kalau kita punya trust, itu akan mempermudah banget gitu. Itu hal yang bikin effortless. Hal-hal yang esensial tadi jadi effortless. Jadi nah jadi sudah, itu dia review buku Effortless by Greg McKeown. Sampai jumpa. Terima kasih yang sudah mampir. Bye bye. Bye bye. Haha. La 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 la.